Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kyoko Sowota dengan NIM 010422100003 dari jurusan Accounting Universitas Ciputra. Jadi izinkan saya untuk pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau membahas materi tentang elastisitas. Oke, jadi pertama dalam elastisitas sendiri, elastisitas itu terbagi dalam dua jenis, yaitu ada elastisitas permintaan dan juga elastisitas penawaran. Oke, pertama saya akan mulai menjelaskan dari elastisitas permintaan. Untuk elastisitas permintaan atau yang kita kenal sebagai price elastic of demand adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan jumlah barang itu sendiri. Dan pastinya ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi elastisitas permintaan. Saya mengambil beberapa faktor itu, misalnya atau diantaranya seperti sifat komoditas, ketersediaan barang pengganti, barang dengan penggunaan berbeda, pendapatan konsumen, kebiasaan konsumen, tingkat harga, dan lain-lain. Untuk elastisitas permintaan sendiri, saya sudah mengambil satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, di mana kasus ini dilakukan penelitian mengenai permintaan kredit sepeda motor di Kabupaten Manokwari, di mana hasil yang didapatkan di sini elastisitas permintaan yang disurvei bersifat inelastis. Mengapa dia masuk atau bersifat inelastis? Hal ini dikarenakan nilai elastisitas permintaannya adalah 0,079 kurang dari 1, di mana yang mengartikan bahwa perubahan harga barang kredit lebih besar dari perubahan jumlah kredit sepeda motor. Oke, dan selanjutnya saya akan membahas tentang elastisitas penawaran. Seperti yang saya bilang di awal bahwa elastisitas ini terbagi atas dua, yaitu permintaan dan juga penawaran. Mari kita berpindah ke materi yang dimana akan membahas tentang elastisitas penawaran. Ini masih satu materi. Oke, jadi untuk elastisitas penawaran sendiri pengertiannya adalah suatu istilah dalam ekonomi mikro yang dimana menafsirkan pengaruh lebih dari besar atau kecilnya persepsi terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan karena adanya perubahan harga. Biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran adalah waktu, daya tahan barang atau produk, mobilitas yang tinggi, dan kemudahan produsen untuk memasuki pasar. Oke, dan untuk elastisitas penawaran sendiri saya akan mengambil contoh kasus penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang mengenai penawaran dodol markisa di agroindustri UD Wisata Malino. Oke, jadi kita akan kembali ke kasus elastisitas penawaran dan saya akan menampilkan grafik perkembangan elastisitas penawaran dodol markisa kemasan 200 gram dan akan saya tampilkan di sini ya. Oke, pada grafik tersebut menyatakan bahwa penawaran dodol markisa di UD Wisata Malino dari tahun 2013 sampai 2016 rata-rata adalah 34.416 kemasan per tahunnya. Sedangkan untuk harga dodol markisa dari tahun 2013 sampai 2016 sendiri tidak mengalami perubahan, meski permintaan terus meningkat di setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan oleh pemilik agroindustri merasa meski tanpa perubahan harga, stok yang tersedia atau yang ditawarkan dapat terus tersedia dengan jumlah yang cukup dengan UD Wisata Malino tetap dalam kondisi perekonomian yang baik. Dan untuk berdasarkan analisis data yang diperoleh oleh model fungsi elastisitas penawaran dan berdasarkan estimasi elastisitas penawaran sendiri, dapat kita ketahui bahwa nilai S pada kemasan 200 gram adalah 1. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan dodol markisa untuk 300 gram termasuk jenis elastisitas yang elastisitas uniter atau S sama dengan 1. Setelah saya menyampaikan kasus elastisitas yang tadi, peran yang dapat kita lakukan adalah
kita dapat selalu peka terhadap kondisi dalam masyarakat, dan juga kita dapat menanganinya dengan baik dan bijak, serta kita dapat melihat apa saja yang dibutuhkan di dalam lingkungan masyarakat atau di pasar. Oke, sekian materi yang saya bawakan tentang elastisitas, kiranya dapat berguna dan juga dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih.